Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik ya, kita bertemu lagi di mata pelajaran IPA di jam terakhir ya. Kita jangan pamit terus kayaknya. Dan sebelum kita mulai pelajaran, coba kita berdoa dulu. Siapa ya? Kelasnya ya. Atala, kita pimpin doa dulu kan? Siap. Sudah mulai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ada yang nggak masuk? Masuk semua? Oke, keren. Luar biasa, masuk semua. Nah, kemarin kalian sudah melakukan apa? Wawancara. Terus pertemuan sebelumnya? Diskusi. Untuk mencari apa? Materi tentang penyakit sistem reproduksi. Oke, penyakit sistem reproduksi. Ada kesulitan nggak kemarin waktu melakukan wawancara? Ada. Misalnya apa? Gila ketawa-tawa mulu. Gila ketawa mulu. Pengetahuan polusi suara. Ya? Polusi suara. Polusi suara. Kalau dari materi dan sulit nggak? Enggak. Nah, sumbernya gimana? Baik. Baik, kayaknya narasumbernya sama. Beda. Berarti beda. Kelompok siapa? Dewi itu kelompok Satu. satu. Apa tuh? HIV. Narasumbernya siapa? Bu Lail sama Miss Karima. Narasumbernya dua. Biasa ya. Oke, jadi yang pertama tampil, siapa yang berdua tampil? Kita Dari kelompok mana? kelompok satu. Kelompok satu. Oke, silakan kelompok satu untuk menampilkan hasil dari presentasinya, hasil dari diskusinya kemarin dan juga wawancaranya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok HIV/AIDS ingin mempresentasikan tentang penyakit pada sistem organ reproduksi yaitu HIV dan AIDS. Sebelum memulai, tak kenal maka tak sayang, maka perkenalkanlah nama saya Dewi Kalisa Hilalia Ismi dan rekan Saya Dinara Kinara. Saya Zakemius Alek. saya Asfia Diva, saya Amanda Faira. Sebelum memulai, kita ingin nanya dulu nih, apa sih penyakit HIV atau AIDS itu menurut teman-teman? Di sini ada yang tahu nggak? Mungkin nggak secara rinci, cuman udah pernah dengar atau gimana? Nggak tahu. Oke, kita jelasin ya. Untuk pengertian HIV akan dijelasin oleh Asfia Diva. Oke. Virus HIV adalah sejenis virus yang menginfeksi sel darah putih yang menyebabkan turunnya kekebalan tubuh manusia. Jadi virus ini tuh menyerangnya sel darah putih. Nah, untuk AIDS sendiri adalah sekumpulan gejala yang Penyebab akan dibacakan oleh Arjuna Yatina. Penyebab penyakit HIV/AIDS adalah infeksi virus HIV yang menyebabkan kerusakan pada sistem imun atau kekebalan tubuh. Virus HIV menular melalui pergaulan bebas, yakni hubungan seks, berbagai alat suntik, dan dari ibu ke anak di kandungan. Untuk cara mencegah akan dibacakan oleh Amanda Faira. Nah, cara mencegahnya itu saling setia terhadap pasangan, hindari berganti-ganti pasangan seks, hindari penggunaan narkoba terutama melalui biaya suntik, edukasi HIV yang benar mengenai cara penularan, pencegahan dan pengobatannya dapat membantu mencegah penularan HIV di masyarakat. Nah, sebelum lanjut, kita ada dua pertanyaan. Yang pertama, apa aja sih penyebab tertularnya penyakit HIV atau AIDS yang teman-teman ketahui? Ada yang tahu nggak penyebabnya apa? Yang tadi udah Yang tadi udah pergaulan bebas, ya benar. pasangan. Ya, Memakai obat-obat terlarang. benar. Memakai jarum suntik. Ya, bergantian. Oke,
Makasih yang udah jawab. Pertanyaan kedua, gimana sih cara menghindari penyakit HIV atau AIDS? Oke, makasih Dila, makasih Yuni udah jawab. Sebelum kita menampilkan video wawancara, ada yang mau bertanya mengenai HIV atau AIDS? Enggak. Kelompok itu mau nanya enggak? Nggak mau. Kelompoknya Fahira, siapa sih dia namanya? Farhana. Mau nanya enggak? Enggak. Bisa langsung ditampilin aja. Oke. Sekian presentasi dari kami. Kita ingin menampilkan hasil wawancara kemarin. Warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Farhana Desya. Saya Ayusan Najwa. Saya Ginana Marika. Saya Jawa Kira Kamil. Ya, selamat. Hari ini kita akan menjelaskan tentang penyakit gonore. Pengertian gonore. Gonore adalah infeksi menular saluran seksual yang disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhoeae. Yang dapat menyebabkan infeksi pada uretra, serviks, anus, tenggorokan, atau tergantung bentuk kontak seks yang dilakukan, dan meskipun jarang infeksi dapat menyebar di luar organ reproduksi. Gonore disebabkan oleh infeksi bakteri yang menular melalui hubungan intim. Seorang lebih beresiko terkena gonore jika melakukan hubungan seksual yang tidak aman. Misalnya sering berganti pasangan seks dan tidak menggunakan kondom. Gejala pada gonore itu, gonore dapat terjadi pada siapa saja, tetapi gejala yang muncul pada pria dan wanita berbeda. Gejala pada pria berupa keluarnya nanah dan gadis atau sakit saat buang air kecil. Sedangkan pada wanita, gonore bisa menimbulkan kesulitan atau terus dan pendarahan di ulang masa handphone. Gonore juga dapat terjadi pada bayi akibat tertular dari ibunya selama proses persalinan. Bayi yang terkena gonore dapat mengalami keluhan lupa atau pendarahan dan mengeluarkan nanah. Pencegahan gonore. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mencegah atau mengurangi resiko terjadinya gonore, yaitu pertama, menggunakan kondom saat berhubungan seks. Kedua, membatasi jumlah pasangan seks. Langsung ketiga, lakukan pemeriksaan infeksi menular seks secara rutin. 4. Jangan berhubungan seks dengan seorang yang terlihat memiliki infeksi menular seksual. 5. Tidak bergantian pasangan atau setia pada satu pasangan. 3. Melakukan hubungan seksual di luar nikah. Faktor resiko. Beberapa faktor yang bisa meningkatkan resiko seorang terkena infeksi gonore antara lain berusia muda, memiliki banyak pasangan seks, berhubungan seksual dengan pasangan yang memiliki banyak pasangan seksual, memiliki infeksi menular seksual lainnya, pernah terdiagnosis oleh gonore sebelumnya. Pengobatan gonore adalah dengan memberi antibiotik yang lama. Pengobatannya tergantung pada tingkat keparahannya, juga parah dan juga menyebabkan organ tubuh lain membutuhkan pengobatan lebih lama. Dokter dapat memberikan antibiotik dalam bentuk tablet minum atau tidak. Selain pasien pasangan seksual, pasien juga perlu diperiksa dan diobati baik yang bergejala maupun tidak. Hal ini dilakukan karena kemungkinan besar pasangannya juga terkena gonore.
Jika pasangan tidak diobati, pasien bisa terinfeksi lagi dari pasangannya sehingga pengobatan menjadi tidak efektif. Baik dengan tanda-tanda gonorrea saat lahir atau yang jenis gonorrea infeksi, karena ibunya menderita gonorrea akan diterima segera setelah lahir. Sekian dari kelompok kami, apa ada yang tanya? Kalau nggak ada, Boleh scroll ke atas dulu. Scroll ke atas dulu boleh nggak? No, stop. Tidak ada yang bisa. Ini. Di situ kan katanya juga jangan berhubungan seks dengan seseorang yang terlihat memiliki infeksi menular seksual. Nah, caranya biar kita tahu orang itu punya penyakit infeksi seksual itu lihatnya dari mana? Bisa ke dokter. Bisa ke dokter ya. Cara kita biar tahu kalau dia itu punya infeksi kan di situ nggak ada. Abi, jawab. Contohnya kayak keluar nanah dari kaki atau tangan. Tapi kan yang penyakit kulit juga ada yang kayak gitu tahu, tapi belum tentu gonorrea juga. Kan keluar nanah. Iya, ada tahu penyakit kulit. Jawabannya gimana? Ingat kan? Coba dulu pertanyaannya gimana? Kesimpulan dari wawancaranya gimana? Ayo silahkan. Kesimpulan dari wawancara kami dengan Bu Adina mengenai penyakit gonorrea. Kita jadi mengetahui bagaimana cara mencegah dan mengobatinya, dan kita juga jadi lebih luas mengetahui tentang penyakit gonorrea. Sekian dari presentasi. Sekian presentasi dari kami. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan buat kelompok SIP penyakit yang membahas SIP gonorrea. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok penyakit pada sistem reproduksi sifilis. Sebelumnya perkenalkan, saya Almaida Radwa dan rekan-rekan saya Ilham Nabila, saya Siska Triana. Saya Abdillah Muhammad, saya Abu Zaidan, saya Ahmad.
kita mulai menjelaskan materinya, apa kalian tahu arti dari penyakit sifilis? Ada yang tahu nggak? Nggak. Oke, penjelasannya akan dibacakan oleh Abdillah. Pengertian penyakit sifilis. Sifilis adalah penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Treponema pallidus. Gejala awal penyakit ini adalah luka pada tempat masuknya bakteri ke dalam tubuh, biasanya pada daerah sekitar kelamin. Sifilis memiliki beberapa stadium seperti primer, sekunder, tersier, laten, dan lain-lain. Setelah infeksi awal, bakteri sifilis bisa menetap dalam tubuh namun tidak menimbulkan gejala atau yang disebut dengan masa dorman atau tidak aktif. Selanjutnya akan dibacakan oleh Abu. 1. Sifilis primer. Gejala awal sifilis yaitu adanya luka kecil di mana luka tersebut menjadi tempat masuknya bakteri dalam tubuh. Luka kecil itu disebut dengan Henry. Mayoritas orang memiliki satu luka, namun beberapa orang lain memiliki beberapa luka. Henry dapat bertahan 3-6 minggu dan menghilang dengan tanpa pengobatan. Kedua, sifilis sekunder. Saat luka awal di stadium primer mulai sembuh atau dalam beberapa minggu setelah kanker sembuh, maka akan muncul bercak kemerahan yang muncul di seluruh tubuh hingga telapak tangan dan telapak kaki. Bercak ini tidak gatal dan bisa disertai dengan luka seperti kutil di mulut atau di mata. Beberapa orang juga bisa mengalami kerontokan rambut, pegal-pegal, demam, nyeri, tenggorokan, lemas, dan hubung kaki kelenjar serta kuning. Tanda dan gejala ini bisa menghilang setelah beberapa minggu dan hilang timbul selama 1 tahun. Oke, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Siska. 3. Sifilis laten. Jika sifilis tidak diobati, penyakit ini bisa berlanjut dari stadium sifilis muda menjadi sifilis laten, yaitu saat Anda tidak memerlukan gejala apapun. Sifilis stadium laten bisa bertahan hingga tahunan. Tanda dan gejala tidak dapat kembali ke stadium sebelumnya, hanya bisa tetap derma atau berlanjut ke stadium tersier. 4. Sifilis tersier. Sifilis tersier terjadi pada 15 sampai 30% orang yang terinfeksi sifilis, namun tidak mendapatkan pengobatan sehingga muncul komplikasi berupa sifilis tersier. Pada stadium lanjut, penyakit ini bisa merusak otak, saraf, mata, jantung, pembuluh darah, hati, tulang, dan sendi. Gangguan tersebut muncul setelah bertahun-tahun sejak sifilis primer tidak diobati. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Aksal. Neurosifilis. Pada stadium ini, sifilis bisa menyebar dan merusak mengenai termasuk otak dan sistem saraf serta mata. Gangguan tersebut disebut neurosifilis. Sementara itu, gangguan yang terjadi pada mata disebut sifilis okuler. Sifilis kongenital. Bayi yang baru lahir dari ibu dengan sifilis bisa terinfeksi melalui placenta atau selama persalinan. Probabilitas bayi yang lahir dengan sifilis kongenital tidak memiliki sejarah, meskipun pada beberapa kasus ada yang mengalami gejala kemerahan pada telapak tangan dan kaki. Setelah itu akan berkembang menjadi tanda dan gejala seperti tuli, gangguan gigi, gangguan berpikir yang disebutnya Tylenol. Bagaimanapun bayi yang lahir dengan sifilis juga bisa lahir lebih awal atau tidak dan bahkan bisa meninggal setelah lahir. Oke, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Abdillah. Penyebab terkenanya sifilis. 1. Melakukan hubungan seksual dengan beberapa pasangan. 2. Memiliki pasangan yang menderita penyakit raja singa dan terkadang tidak disadari maupun disadari. 3. Memiliki kelainan seksual baik pria dengan pria, wanita dengan wanita. 4. Dengan menggunakan alat medis seperti jarum suntik dengan bersamaan sehingga dapat dihilang. 5. Penyakit raja singa dapat dirasakan pada ibu hamil pada bayinya pada saat proses melahirkan. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Ila. Cara pencegahan penyakit sifilis pertama, penderita dianjurkan untuk segera melakukan hubungan seks sampai dokter memastikan infeksi sudah sembuh. Kedua, sifilis dapat dicegah dengan perilaku seks yang aman, yaitu setia pada satu pasangan seksual dan menggunakan pengaman setiap berhubungan intim. 3. Menghindari alkohol dan obat-obat terlarang. Dan yang terakhir, cara terbuka berdiskusi
lain laki-laki bersama pasangan. Di sini apa ada yang mau bertanya mengenai penyakit sifilis? Oke, kalau nggak ada yang bertanya, kita mau kasih satu pertanyaan buat kalian. Ada yang tahu nggak? Sebutkan gejala atau tanda-tanda sifilis. Ada yang tahu? Pada awalnya gejala sifilis yaitu adanya luka-luka, itu kan gejala awal. Ya, sisanya gejala terakhirnya akan dijelasin sama yang tahu. Ya, terima kasih untuk jawabannya Kak Lisa. Karena tidak ada pertanyaan, kami akhiri. Sekian dari guru kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas presentasinya ya, presentasinya bagus-bagus sekali ya. Luar biasa kalian dalam pembuatan presentasinya dan juga wawancaranya. Nah, sebelum pulang, coba ada yang bisa menyimpulkan nggak dari hasil presentasi teman-temannya tentang gangguan pada sistem reproduksi manusia? Kesimpulannya apa? Bisa dari cara penggunaannya atau pencegahannya gimana? Coba ada yang bisa menyimpulkan? Cepat pulang ya. Saya Pak. Ya Kalisa. Rata-rata dari penyakit reproduksi yang ada tadi udah dipresentasi sama teman-teman itu tuh gara-gara seks bebas atau pergaulan bebas. Jadi bisa obat-obat terlarang. Terus juga penyebabnya ada yang bisa sampai kematian. Terus bisa juga hamil di penyakit gonore. Itu aja Pak. Ada lagi yang lain? Ada lagi nggak? Setuju dengan kesimpulan dari Kalisa? Setuju. Oke, itu ya. Jadi tadi sesuai kesimpulan dari Kalisa, itulah ya penyebabnya rata-rata kebanyakan besar penyakit seksual itu penyebabnya adalah pergaulan yang tidak sesuai dengan norma sosial dan agama. Jadi kalian harus sesuai berperilakunya, berteman ya, bergaul itu harus sesuai dengan norma agama dan norma sosial. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kalian besok kita praktik itu besok ya. Bawa media tanam aja, media tanah yang sudah dikasih pupuk. Terus bawa pot, kalau enggak polybag juga boleh ya. Untuk tanamannya ada di sekolah. Kamu tinggal bawa alat potongnya aja. Cutter boleh. Oke baik. Ya, gunting kalau gunting boleh. Kalau nggak ada cutter gunting boleh ya. Tapi jangan disalah gunakan ya. Kalian bawa hanya tujuannya buat apa? Buat praktikum. Oke, sekian untuk pelajaran kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.